Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi, hari ini kita akan membahas materi terkait dengan aerosol. Jadi ada beberapa materi yang akan saya sampaikan di sini. Yang pertama adalah definisi dari aerosol. Terus yang kedua adalah penggunaan dan formula dari aerosol tersebut dan juga wadahnya. Terus yang ketiga adalah tipe-tipe aerosol. Yang keempat adalah keuntungan dan kerugian dari aerosol. Apa itu aerosol? Jadi aerosol itu adalah sediaan di mana dia mengandung satu ataupun lebih zat yang berkhasiat dalam wadah yang telah diberikan tekanan. Nah, di sini dia berisi propelan yang cukup. Bagi propelan nanti akan saya bahas. Nah, untuk di mana dia berisi propelan yang cukup untuk memancarkan isinya hingga nanti habis. Nah, produk aerosol ini dia dirancang untuk mendorong keluar isinya dalam bentuk nanti adalah bentuk gas, bentuk kabut halus, kasar, semprotan basah, ataupun kering. Nah, di samping sini sudah saya rangkum apa itu aerosol. Jadi aerosol adalah sediaan dalam wadah yang bertekanan di mana bahan aktif obat terlarut atau suspensi dalam bentuk gas. Ya, seperti biasa kita melihat orang inhaler atau kita menyemprot wangi dan parfum. Itu adalah bentuk aerosol. Keluarnya dalam bentuk gas. Terus yang kedua adalah bahan aktif dihantarkan dalam bentuk spray. Terus yang ketiga digunakan untuk pasien yang menderita asma atau infeksi saluran pernafasan. Ini sangat-sangat penting, sangat-sangat dibutuhkan untuk pasien yang menderita penyakit tersebut. Terus yang terakhir adalah tidak semua sediaan aerosol ini merupakan dalam bentuk isolasi. Selanjutnya, apa itu propelan? Propelan itu adalah bagian dari aerosol, di mana fungsinya adalah untuk mendorong sediaan itu keluar dari wadah lewat saluran yang sudah disediakan, lewat katup dan sampai bahan tersebut habis. Selain itu, si propelan juga dapat berfungsi sebagai solvent ataupun solvent. Di sini ada bagaimana sih cara kerja dari aerosol. Jadi aerosol ini kerjanya adalah dia akan memasukkan obat ke dalam namanya organ dalam tubuh kita adalah ada alveolus pulmonaris. Di mana di situ nanti akan melalui saluran pernafasan atau tanpa disertai hambatan yang berarti saat obat tersebut melewati saluran nafas. Dalam hal aerosol inhalasi, ukuran partikel obat itu memang harus dikontrol. Nah, ukuran partikel obat dalam bentuk aerosol di sini adalah kecil, harus sangat kecil. Jadi lebih kecil dari 10 mikrometer. Ini saya dapatkan dari Fakultas Indonesia. Dalam suatu obat pasti ada keuntungan maupun kerugiannya. Nah, di sini ada keuntungan dari aerosol. Pertama adalah obat tersebut sensitif. Terus kelembapan dari obat itu sensitif, kelembapan dan oksigennya terlindungi dari stabilitas dapat ditingkatkan. Terus obat tersebut juga dapat diberikan langsung ke tempat yang nanti akan diobati. Nah, jadi obat tersebut tidak akan lagi melalui proses sebelumnya seperti distribusi dan lain-lain ya. Terus juga untuk proses pemberian ini lebih cepat dan juga lebih mudah. Kenapa? Karena misalkan ini pasien terserang asma, jadi lebih cepat dia langsung disemprot seperti itu ya. Terus juga obat ini melindungi obat dari degradasi gastrointestinal. Kenapa? Karena tadi tidak langsung memasuki proses. Terus juga untuk hepatitis first pass metabolisme itu dapat dihindari. Nah, selanjutnya juga digunakan untuk posisi lokal dan sistemik. Nah, keuntungan lain dari aerosol di sini adalah konsepnya lebih cepat, tapi dosisnya lebih kecil. Nah, walaupun dosisnya lebih kecil, tapi obat ini sangat-sangat mempunyai efektivitas yang bagus. Terus, tapi di sini juga efek sampingnya lebih kecil. Nah, hal ini yang akan kita bahas. Terus ada keuntungan pastinya ada kerugian. Nah, kerugian dari aerosol di sini adalah efikasi klinis biasanya tergantung pada kemampuan pasien. Digunakan
aerosol ini baik atau benar. Gitu. Makanya pasien-pasien yang mendapatkan inhaler dan lain-lain itu memang perlu kita edukasi. Bagaimana sih cara penggunaan obat ini yang baik dan benar seharusnya. Karena jangan sampai pasien salah menggunakan cara pakainya. Terus juga kerugian dari aerosol di sini adalah sifatnya eksplosif dan juga sifatnya mudah terbakar karena dalam bentuk gasnya. Terus juga klorofluorokarbon ini nanti akan merusak ozon kita. Di sini ada beberapa komponen aerosol. Yang pertama adalah konsentrat. Terus yang kedua propelan, katup, dan aktuator atau penyemprot. Ini adalah gambaran alat yang di dalam wadah untuk menempatkan aerosol tersebut. Terus apa itu konsentrat? Konsentrat itu dia mengandung zat aktif, terus juga merupakan pelarut pembantu dan nanti akan memperbaiki kelarutan zat aktif ataupun zat yang berkhasiat. Ada contoh konsentrat di sini, contohnya ada etanol, terus ada propylenglikol maupun dari PEG tersebut. Nah, selanjutnya tadi sempat ya propelan itu apa? Jadi propelan itu fungsinya di mana dia bertanggung jawab dalam memberikan wadah dalam penanganan. Jadi propelan ini sangat berperan aktif dalam mengeluarkan obat. Gitu. Terus juga dia dapat berfungsi sebagai solvent untuk bahan aktif tertentu. Nah, selain itu, propelan juga sebagai driving force untuk mengeluarkan produk dari kontainer. Nah, propelan di sini dia digunakan dalam bentuk gas yang dicairkan. Nah, contohnya ada gas yang dicairkan adalah turunan dari klorofluorometana, etana, butana, dan juga petana. Nah, tapi di sini ada juga dia melewati gas yang dimanfaatkan. Contohnya adalah CO2, N2, dan metana. Ya. Nah, ini kita akan membahas terkait dengan katup, di mana katup itu fungsinya adalah untuk mengatur aliran zat terapeutik dan propelan dari wadah fungsinya katup. Terus juga bahan yang terbuat dari katup itu harus ingat terhadap formula yang digunakan, formula dalam obat tersebut. Terus juga katup ini dia komponennya harus terdiri dari plastik, karet, aluminium, dan baja yang tahan karat atau stainless steel. Nah, harapannya jangan sampai katup tersebut dia mudah berkarat karena nanti akan merusak dari efektivitas obat yang telah diberikan. Terus karakteristik semprotan dari aerosol tersebut adalah ukurannya bisa, terus jumlah dan lokasi katup itu harus jelas. Ini saya akan menjelaskan terkait dengan wadah. Apa itu wadah? Maaf. Apa itu wadah? Jadi bahan wadah itu sudah saya jelaskan yang sebelumnya di mana dia itu termasuk dalam gelas, boleh dilapisi ataupun tidak dilapisi plastik. Terus yang kedua adalah terbentuk dari logam, termasuk kaleng yang disebut dengan baja aluminium atau stainless steel ya, bagian tidak berkarat. Terus juga terbuat dari plastik. Pemilihan wadah. Pemilihan wadah dalam bentuk aerosol berdasarkan pada kemampuannya, penyesuaiannya terhadap cara pembuatannya, setiap campurannya dengan formulanya, terus kemampuan untuk menahan tekanan diharapkan, terus kepentingan dalam model dan daya tarik estetik pada pembuatan atau pembiayaan juga harus diperkirakan. Terus di sini ada penyemprotan atau aktivator di mana itu nanti akan posisinya akan diletakkan pada batang katup aerosol dan mengatur arah penyemprotan. Nah, ini ada beberapa macam tipe dari aerosol. Ada yang namanya MDI atau metered dose inhaler. Terus ada juga yang DPI, dry powder inhaler, dan juga nebulizer. Nah, mungkin kalian sudah sering ya melihat alat-alat seperti ini, tapi mungkin bagaimana sih caranya atau apa sih nama alatnya seperti itu. Nah, kalau MDI di sini dia dapat menggunakan spacer. Terus yang kedua, energi yang dibutuhkan berdasarkan dari propellan. Nah, ini sangat dibutuhkan untuk yang dalam bentuk inhaler ini
dalam bentuk MDI ini sangat butuh profilen. Terus yang kedua, dia harus memerlukan koordinasi yang pas, jadi antara kita menghirup sama menggunakan obat. Nah, jadi saat menggunakan obat ini kita harus menghirup, terus saat menggunakan obat ya, jadi posisinya harus pas. Gitu. Terus terjadi penurunan dosis pada saat keadaan dingin, dan juga memerlukan persiapan khusus seperti pengocokan dan penyemprotan aerosol sebelum obat ini digunakan. Ini tadi adalah penjelasan dari MPI. Terus apa itu DPI? Nah, kalau DPI di sini dia tidak mengandung propelan, sehingga tertinggalnya obat di orofaringal itu lebih kecil. Terus juga energi yang dibutuhkan berasal dari kekuatan pasien dalam menarik nafas. Ini sangat penting ya dalam menggunakan DPI. Terus kalau DPI ini tidak perlu bantuan dari spacer untuk mempermudah. Juga membutuhkan aliran inspirasi yang lebih tinggi, dan obat ini tidak dapat digunakan untuk pasien kurang dari 5 tahun. Nah, terus juga kalau untuk nebulizer mungkin kalian sering melihat ya di rumah sakit, di klinik, maupun di apotek, ini alat penyembuh. Alat ini berupa mesin di mana yang fungsinya nanti akan mengubah obat asma bentuk cair akan nanti dalam bentuk uap. Nah, seperti itu. Terus juga penghirupan obat harus menggunakan masker. Lalu nanti obat ini, alat ini dia mengeluarkan suara yang berisik gitu ya. Terus juga harus menggunakan daya listrik. Nah, alat ini harus dicolokin ke listrik. Dan harga ini alat ini dia relatif lebih. Ini saya akan membahas keuntungan dan keterbatasan dari inhalasi. Dimana kalau untuk kelebihannya dia langsung masuk ke target pengobatan, yaitu di bagian saluran pernafasan. Dan dia juga lebih efektif untuk dapat mencapai konsentrasi yang tinggi di jalan nafas kita. Lalu efek sistemik ini minimal atau bisa dihindari. Lalu juga ada beberapa obat hanya dapat diberikan melalui inhalasi, dan waktu kerja dari bronchodilator ini lebih cepat bila diberikan inhalasi daripada oral. Apalagi obat ini kalau misalnya untuk pasien yang memang kondisinya harus cepat ditangani dengan pasien asma, dia tidak bisa diberikan secara oral. Apa juga harus diberikan secara inhalasi dan aktif lebih mudah digunakan. Tetapi ada juga kekurangan, jadi kita menggunakan inhalasi. Yang pertama, sulit bagi beberapa orang untuk berkoordinasi, terutama untuk anak kecil, karena dia masih rewel, gitu kan? Nah, terus juga ukurannya itu relatif lebih kecil dan mudah dibawa, akibatnya obat tersebut suka hilang, membutuhkan aliran aspirasi pernapasan untuk menggerakkan obat. Ya. Terus ada beberapa jenis aerosol. Ada 2 sistem. Yang pertama adalah sistem yang 2 fase, yang kedua adalah sistem 3 fase. Di mana untuk sistem 2 fase ini adalah menggunakan gas dan cair. Nah, apa ini? Jadi larutan teraktif dalam propelan cair dan propelan bentuk uap. Terus yang kedua, pelarut yang digunakan adalah bentuk propelan. Contohnya adalah campuran propelan dan fosforat seperti etanol, PEG, dan glikol yang digunakan untuk menambah kelaritan dari zat aktif yang akan diberikan. Terus ada sistem 3 fase. Nah, sistem 3 fase ada gas, cair, maupun padat ataupun cair. Nah, itu dia terdiri dari suspensi atau emulsi zat aktif dan propelan yang dalam bentuk uap. Nah, suspensi dia terdiri dari zat aktif yang dispersikan oleh sistem propelan dengan zat tambahan. Contohnya zat tambahan di sini adalah seperti talek atau silika. Nah, ini ada beberapa cara. Nah, ini ada beberapa perjalanan aerosol dalam tubuh itu bagaimana sih? Nah, jadi kita lihat dari bawah. Yang pertama adalah transit atau dihirup. Jadi obat tersebut dia kan harus dihirup seperti yang ada di gambar ini. Saat penghirupan nanti akan terjadi proses penangkapan atau depo. Nah, obat tersebut akan ditangkap di dalam, terus nanti saat kita menghirup, setelah kita menghirup obat tersebut, jangan langsung kita keluarkan darahnya. Jadi harus ditahan dulu beberapa menit, berapa detik. Untuk penahanan agar obat tersebut harapannya bisa langsung diserap.
ya. Gitu. Nah, aerosol obat itu dicirikan oleh alat yang digunakan. Selanjutnya nanti akan menentukan ukuran partikel, di mana itulah yang tempat permukaan obat dan jumlah terakhir. Harus juga kita ketahui bahwa sebaik mungkin aktivitas zat aktif, yaitu akses tempat atau sistemik, serta laju penyagaan zat aktif dari bagian saluran nafas yang berbeda untuk ditentukan kerusakan dosis maupun responnya. Selanjutnya, pemberian pendidikan atau pemberian edukasi kepada pasien itu harus benar-benar kita jelaskan, karena pengobatan aerosol ini dia akan berhasil apabila digunakan dengan cara yang tepat, yaitu dengan cara penggunaannya yang baik lah, seperti itu, dan irama pernapasan istirahat yang bersamaan dengan penghirupan obat. Jadi harus bisa melalui saat kita menghirup dan kita. Di sini ada perbedaan antara terapi oral dan inhalasi. Apa sih keuntungannya? Jadi keuntungan kita menggunakan oral, kalau oral ini onsetnya lebih lambat ya. Sedangkan kalau inhalasi keuntungannya onsetnya lebih cepat terserap. Terus juga kalau oral dosisnya lebih besar, tapi kalau inhalasi dosisnya lebih kecil. Walaupun dosisnya lebih kecil, tapi dia efektivitasnya tinggi. Dan kalau oral efek sampingnya banyak. Tapi kalau inhalasi efek sampingnya itu masih bisa ditoleransi. Lalu untuk kondisi oral yang di sini untuk menggunakan inhalasi dia tidak dapat digunakan untuk kondisi akut. Nggak mungkin kan pasien dalam kondisi akut asma kuat seperti itu kita langsung memberikan obat oral, nggak ada sama seperti itu. Makanya kita harus memberikan terapi yang tepat adalah penggunaan inhalasi untuk kondisi pasien seperti itu. Terus MDI di sini, MDI itu obat ini terkandung dalam aerosol yang bertekanan dan juga dicampur dengan propelan yang membantu untuk mendorong obat keluar dari inhaler ke dalam mulut dan masuk ke paru-paru. Nah, ini adalah contoh MDI ya. Nah, dia itu terdiri dari tabung yang bertekanan dan ruang yang dilengkapi dengan corong atau mouthpiece. Gitu. Dan juga ada tutup pelindungnya. Tabung ini berisi obat, surfaktan atau propelan cair. Nah, ada beberapa contoh MDI di mana MDI yang mengandung antikolinetik atau ipratropiumida, di mana cara kerjanya adalah melebarkan diameter saluran nafas dan efek samping yang sering timbul biasa dalam menggunakan MDI yang antikolinetik ini adalah mulut pasien akan kering dan iritasi tenggorokan. Nah, contoh yang kedua adalah MDI yang mengandung kortikosteroid yang adalah budesonide atau blocortiazol. Nah, ini ada yang delivery sistem aerosol dan alat yang tersedia, ada MDI, ada rotaheller, terus juga ada yang spacer. Nah, spacer adalah seperti ini ya, holding. Nah, inilah cara dimana yang pertama kita harus membersihkan dulu mulut aerosol dengan air hangat. Terus harus dikumur-kumur mulutnya saat sebelum kita menggunakan. Ini contohnya ada atropen inhaler, di mana dia mengandung ipratropium bromida. Terus ada yang Bemdrat inhaler, dia menggunakan ipratropium bromida dan fenoferol HDR. Terus juga ada Berotek. Nah, Berotek itu mengandung dari fenoferol. Ini adalah cara penggunaan MDI yang benar. Pertama, harus dikocok inhaler dengan baik dan buka tutupnya. Lalu, nanti keluarkan nafas dengan lambat melalui bibir. Saat kita menggunakan itu, ada beberapa teknik. Yang pertama, teknik mulut tertutup. Saat menggunakan teknik tertutup, pegang inhaler tegak lurus. Ditempatkan di bagian mulut di antara kedua bibir. Jadi jangan menghambat pembukaan dengan lidah ataupun gigi. Terus untuk penggunaan teknik mulut terbuka, mulut dibuka lebar dan pegang inhaler tegak lurus, yaitu 1-2 inci dari mulut. Pastikan inhaler itu masuk ya sampai ke dalam mulut kita. Nah, terus di sini ada tekan inhaler perlahan sambil mulai mengambil nafas secara lambat dan juga dalam. Gitu. Ya. Nah, terus lanjut mengambil nafas secara lambat dan dalam melalui mulut. Coba untuk mengambil nafas kurang-kurangnya selama 5 detik. Tekannya agar obat tersebut masuk. Nah,
Terus kita jangan sampai setelah kita menghirup obat itu langsung kita keluarkan, nanti sama aja. Jadi saat kita menghirup itu obat tersebut, jadi harus ditahan nafasnya selama 10 detik. Jika 10 detik membuat merasa tidak enak, cukup 4 detik. Gitu. Lalu nanti keluarkanlah nafas secara perlahan-lahan. Oke. Selanjutnya di sini ada yang dinamakan dengan dry powder atau DPI. DPI itu merupakan alat inspirator flow driven portable yang menghantarkan formulasi dry atau serbuk kering melalui inhalasi. Kita akan membahas tentang DPI, dry powder inhalers. Nah, di sini adalah DPI merupakan alat inspirator flow driven portable, di mana sifatnya menghantarkan formulasi serbuk kering melalui obat inhalasi ke dalam paru-paru. Yang mana sih lebih efektif, DPI apa MDI? Jadi secara umum lebih mudah digunakan si DPI dibandingkan menggunakan MDI. Karena kalau DPI dia menggunakan dorongan nafas, tidak menggunakan gas propellan seperti MDI. Dan juga untuk DPI dia lebih mudah dibawa dan cepat untuk digunakan. Nah, ini adalah beberapa ya contoh yang DPI, ini inhaler, terus juga contohnya, terus ada juga trigger atau inhaler, terus juga yang di sini ada yang multiple unit dose. Nah, ini yang biasa kita pakai diskus ya. Nah, terus juga yang turbohaler, inhaler ini akan diputar di bagian bawahnya seperti itu. Itu adalah multiple unit dose. Nah, ini adalah beberapa contoh dari alat yang mengandung DPI, sistem DPI. Untuk kelebihan dari DPI di sini adalah penggunaan DPI tidak perlu dikocok lagi. Kalau MDI tadi kan harus kita kocok ya. Nah, karena kenapa DPI tidak perlu dikocok? Karena DPI tidak memerlukan propelan dalam mendistribusikan obat. Ketika pasien menarik nafas, aliran udara nanti akan mengakibatkan adanya turbulensi dari formulasinya. Penggunaan DPI tidak memerlukan koordinasi bersamaan antara menekan dengan menarik nafas seperti MDI. Jadi bentuknya adalah bentuk kompak dan cepat digunakan dan tidak juga memerlukan tracer sebagai alat bantu. Nah, ini adalah contoh bagian-bagian dari diskus ya. Jadi yang multiple, terus juga ini adalah inhaler. Oke, mungkin sampai di sini penjelasan saya terkait dengan aerosol. Sekian penjelasan. Jangan lupa subscribe, like, dan share video ini. Terima kasih.